Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Peternak Goceng. Selamat sore untuk rekan-rekan semuanya. Om, semoga kalian tetap sehat, rezeki dimudahkan, dan satu lagi badan tetap sehat, dan kemudian jangan lupa untuk bersyukur. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit berbagi pengalaman ya dari kandang sederhana saya ini. Banyak dari kawan-kawan saya dari daerah saya itu tanya, apakah pernah ayam kampung ini bisa untung? Apalagi kalau dibikin populasi besar, apakah bisa untung? Sebenarnya ayam kampung ini bisa untung, asal pasarannya jelas. Kalau di daerah saya itu ayam kampung, kalau untuk masih peternakan rumahan seperti ini mungkin masih cocok ya. Tapi kalau untuk sekitar ratusan ekor atau ribuan mungkin agak sulit. Kenapa seperti itu? Kenapa saya tidak mau banyak-banyakin ayam? Yang pertama itu pasarannya belum saya temui. Karena di sisi lain saya ayam kampung ini sebagai untuk konsumsi pribadi. Lalu untuk kelebihannya nanti itu saya cuma jual ke tetangga-tetangga terdekat. Nah, jadi kalau saran saya sih untuk di daerah teman-teman, kalau pasarannya bagus ayam kampung, mungkin bisa ternak ayam kampung. Kemenangannya ayam kampung ini dia lebih tahan terhadap penyakit, kemudian dia bisa berkembang biak, dan telurnya pun bisa kita manfaatkan ya sebagai konsumsi. Lalu kemudian bisa juga kita bikin untuk teh telur. Nah, itu minuman khas dari Padang itu kan. Nah, kalau di daerah saya itu alhamdulillah untuk teh telur itu sudah merajalela usaha-usaha teh telur itu. Nah, jadi kalau ayam kampung di daerah saya itu lebih bagus sebenarnya sih main ke telur daripada main ke daging. Kalau main ke daging itu rata-rata di pasar saya itu kalah saing ayam kampung ini sama ayam pejantan. Nah, ayam pejantan tuh ayam yang putih, itu yang seperti ayam potong itu, tapi dia dagingnya tuh agak sedikit kejat gitu ya, kejal. Dan dagingnya pun rasanya sama ayam kampung, tapi sebenarnya beda sih. Nah, karena itu mungkin kalah dari segi itu ya. Ditambah lagi dengan harganya mungkin sedikit murah ayam pejantan itu. Saya tidak memilih ternak besar-besar karena saya masih mikir kan, kalau nanti besar banyak ayamnya saya mau jual kemana itu kan. Kalau jual ke tetangga-tetangga itu paling mungkin ya beli sekitar habis itu paling 10 kilo. Sedangkan ayam kita tuh udah 100 lebih misalnya. Nah, jadi saya memilih untuk tidak beternak banyak-banyak. Saya hanya untuk konsumsi, telurnya saya konsumsi juga. Nah, kalau ada tetangga yang mau beli, saya juga bisa jual, yaitu sekitar 3 ekor atau 2 ekor kan. Karena pasar kita masih kalah sama ayam pejantan. Karena rata-rata di tempat saya itu rumah makan ayam kampung, menu ayam kampungnya itu makai ayam pejantan. Dibilangnya ayam kampung, padahal sebenarnya bukan ayam kampung kan. Apalagi pecel lele. Pecel lele itu untungnya besar. Ayam kampungnya itu kan bukan ayam kampung, ayam pejantan. Tapi dibilang orang ayam kampung. Nah, ayam kampungnya seperti ini. Nah, jadi kalau untuk skala besar, saya saranin lebih bagus main ke ayam pejantan ya, karena pasarannya mudah. Kalian bisa pasok ke pecel lele itu kan. Nah, kalian potong sendiri, bersih sendiri, antar kalian bisa jual mahal. Main sama harga dengan pasaran aja. Tapi kalau yang kampung saya ini harganya agak mahal. Saya jual ini 1 kilo 60.000. Nah, itu pun masih untung-untung tipis. Tapi alhamdulillah saya itu tidak pakai pakan full pabrikan. Saya pakai nasi-nasi sisa itu. Kalau pakai full pabrikan ini nggak akan untung. Saya deh, itu sudah dijelaskan sama, kalau nggak salah channel sama peternak. Kalau nggak salah peternak apa itu ya, peternak
Kalau nggak salah ada itu, dia jelaskan kalau ayam kampung itu kalau pakai pakan full pabrikan itu nggak akan untung. Memang betul sih. Jadi kalau main partai besar itu lebih bagus ke ayam pejantan atau ayam joper. Ayam joper itu bagus juga itu. Kita bisa juga jual ke pecel lele kan. Nah, harga ayam joper itu nggak jauh beda sama ayam pejantan itu kan. Dan bibitnya pun lebih murah yang pejantan itu. Kalau di tempat saya itu satu kotak 100 ekor itu sekitar 250.000. Kalau ayam kampung KUB itu kan ayam kampung unggulan itu sedikit agak mahal. Ya kalau di tempat saya itu paling rendah itu harganya satu box itu sekitar 800 kalau salah, 800.000. Jadi jauh ya. 800.000 kalau dibelikan ayam pejantan itu bisa dapat 3 box. Lagi pula panennya pun cepat. Ayam pejantan itu kalau usia 7 on itu pecel lele sudah mau ngambil. 6 on, bahkan 5 on pun ada juga. Kalau 5 on tuh biasanya dipotong 2. Tapi kalau untuk 7, 8 itu mereka potong 4. Mungkin juga teman-teman sedikit pengalaman yang saya bagikan. Mungkin kan kawan yang ingin mulai berternak, ya cari tahu dulu pasarannya. Baca dulu ayam apa yang diminati. Misalnya di tempat kalian banyak pecel lele itu dia lebih saya saran main ayam pejantan saja. Saya ini rencana mau juga main ke ayam pejantan ini. Saya mau ayam kampung ini saya sisakan sedikit. Nanti mau saya bikin kandang. Nanti sudah terkumpul modal, nanti saya mau bikin kandang di situ. Itu mungkin panjangnya sekitar 4 meter tuh saya bikin khusus untuk ayam pejantan. Saya mau bikin nanti untuk kapasitas sekitar 300 ekor. Karena di tempat saya itu pecel lele sangat banyak. Prospeknya bagus. Nah. Kalau ayam kampung ini kalau untuk main skala besar saya belum berani. Ini awal-awalnya, ini sebenarnya saya melihara ini cuman untuk hobi ya. Nah, saya memang hobi dari ayam, dari kecil sudah memang hobi ayam. Mungkin kalau di daerah teman-teman ada di pendapat teman-teman, saran dari kalian mungkin bisa bagikan di kolom komentar agar saya bisa menjadi inspirasi buat saya untuk di daerah saya ya. Bagaimana cara sistem pemasaran ayam kampung. Kalau ayam kampung daerah saya itu kalau dijual ke pengepul itu sangat miris sekali harganya. Saya mau nangis mau dengar harganya itu. Pengepul itu cuma ngambil sekitar kalau lagi hari-hari biasa itu 38.000. Bayangin 38.000 1 kilo. Kalau hari raya itu mungkin bisa ya sampai 45 hari raya Idul Fitri. Baiklah teman-teman, mungkin itu yang dapat saya bagikan sedikit dari pengalaman peternak goceng. Semoga kalian tetap semangat. Apapun usaha kalian tetap syukuri. Meskipun hasilnya sedikit, yang penting berkah. Yang penting satu lagi, kita tidak meminta-minta. Tujuan kita bekerja itu kan untuk memberi nafkah keluarga, lalu untuk menjaga wibawa kita sebagai seorang lelaki kan, supaya tidak minta-minta. Dalam agama pun dilarang itu untuk meminta-minta kecuali dalam darurat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses semuanya.